warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PDK, kembali lagi bersama saya Kak Ulfa dalam video pembelajaran daring kolaboratif. Pada kesempatan kali ini, kita kembali akan membahas terkait optik, terkhusus untuk materi pemantulan cahaya pada cermin dan pembiasan pada lensa dengan sebuah percobaan sederhana. Kalian udah gak sabar kan? Yuk kita mulai percobaannya. Nah Sobat PDK, di hadapan saya sudah ada satu kit optik yang akan kita gunakan sebagai alat pada percobaan kali ini. Nah, berikut alat-alat yang akan kita gunakan. 1 buah lampu, diafragma 5 celah, lensa cembung dengan fokus f+100, 1 rel penyambung, 3 buah penjepit rel, 2 buah rel presisi, cermin kombinasi, lensa biconvex dan lensa biconcav, 2 buah kaki rel, 2 buah kabel, meja optik, dan ada power supply. Tadi alat yang digunakan untuk mengidentifikasi pembentukan cahaya pada cermin dan pembiasan cahaya pada lensa. Sekarang mari kita mulai merangkai. Yang pertama, sambungkan 2 rel presisi dengan penyambung rel seperti ini. Kemudian di kedua ujung rel presisi dipasangkan kaki rel agar ketika rel tersebut diletakkan di atas meja tidak akan mudah bergerak ataupun bergeser. Nah, selanjutnya kita pasangkan 3 buah penjepit di atas rel presisi dengan cara menekannya. Kemudian pasang sebuah lampu, lensa, dan diafragma 5 celah pada tumpukan penjepit. Lanjut, simpan meja optik tepat di sebelah diafragma 5 celah. Siapkan power supply dan sambungkan lampu dengan power supply menggunakan 2 kabel yang sudah disediakan. Setelah selesai, nyalakan power supply dan kita berikan tegangan 12 volt. Nah, setelah itu lampu akan menyala dan rangkaian siap untuk digunakan. Percobaan pertama, kita akan mengamati sifat pemantulan cahaya pada cermin datar dengan menggunakan cermin kombinasi. Pada cermin datar, berkas-berkas cahaya yang akan dipantulkan secara teratur sehingga sudut sinar datang akan selalu sama dengan sudut pantul. Percobaan kedua, kita akan mengamati pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cahaya yang dipantulkan cermin cembung bersifat divergen, yaitu menyebarkan sinar-sinar pantul. Selain itu, titik fokus pada cermin cembung bersifat negatif karena terletak di belakang cermin yang bersifat maya. Percobaan selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pemantulan cahaya pada cermin cekung bersifat konvergen, yaitu mengumpulkan sinar-sinar pantul. Sinar-sinar pantul akan terkumpul pada satu titik yang disebut titik fokus. Titik fokus pada cermin cekung bersifat positif karena terletak di depan cermin. Sekarang, kita akan mengamati pembiasan cahaya pada lensa. Yang pertama, kita akan menggunakan lensa biconvex untuk melihat pembiasan cahaya pada lensa cembung. Nah, pada lensa cembung, sinar datang yang melewati lensa cembung akan dibiaskan menuju satu titik, sehingga sifat lensa cembung itu mengumpulkan sinar-sinar bias yang bersifat konvergen. Titik fokus berada di belakang lensa cembung, sehingga fokus lensa cembung bersifat sejati atau bernilai positif. Yang terakhir, kita akan mengamati pembiasan cahaya pada lensa cekung dengan menggunakan lensa biconcav. Pembiasan cahaya pada lensa cekung bersifat divergen, yaitu menyebarkan sinar-sinar bias. Nah, jika kita perhatikan, di bagian depan lensa cekung terdapat titik fokus lensa, yaitu titik fokus yang terletak pada sisi yang sama dengan sinar datang, sehingga titik fokus bernilai negatif atau maya. Nah Sobat PDK, sangat menarik bukan percobaan kita tadi? Kini kita sudah tahu bagaimana pemantulan cahaya pada cermin serta pembiasan pada lensa. Demikian dulu ya video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.